Sebuah peraturan baru diterbitkan untuk penerimaan guru berstatus pegawai negeri sipil. Regulasi itu mewajibkan para pengajar yang diangkat menjadi PNS bersedia menandatangani pernyataan siap ditempatkan di daerah khusus. Ketentuan itu sesuai dengan regulasi yang baru PP 19/2017 tentang guru. Sebelumnya tidak ada klausul mengenai kesediaan ditempatkan di daerah khusus. Hal tersebut mengakibatkan banyak kasus sekolah-sekolah di daerah terpencil kekurangan guru. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Supranata mengatakan, jika kelompok pertama yang bakal merasakan aturan baru kesediaan berada di daerah khusus selama 10 tahun adalah 6.296 orang CPNS guru garis depan atau GGD. Ketika ditetapkan sebagai CPNS, mereka akan menandatangani perjanjian untuk tidak mengajukan pindah ke kota selama 10 tahun ke depan. Diharapkan regulasi baru ini mampu mengatasi masalah kekurangan guru di daerah dan penyebaran guru yang tidak merata. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Sebuah peraturan baru diterbitkan untuk penerimaan guru berstatus pegawai negeri sipil. Dalam aturan itu, guru yang diangkat menjadi PNS wajib menandatangani pernyataan siap ditempatkan di daerah khusus. Lalu apa yang mendasari diterbitkannya aturan baru tersebut dan seperti apa ketentuan dalam aturan itu? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Ketua Pengurus Besar PGRI Bapak Didi Supriyadi dan juga pengamat pendidikan Bapak Indra Karismiaji. Selamat siang Pak Indra dan juga Pak Didi. Terima kasih sudah di sini. Terima kasih telah hadir dalam Lunch Talk. Ini kalau kita lihat peraturan baru yang dikeluarkan terkait dengan setiap guru yang ingin menjadi PNS, karena ini masih CPNS ya, akan ditugaskan 10 tahun di daerah 3T ya, terpencil, terluar dan juga terdalam mungkin atau terdepan yang terdepan. Nah, Anda menurut Anda dari dari mungkin tanggapan para guru-guru saat ini terkait dengan hal ini, tanggapan Anda seperti apa, Pak Didi? Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Persatuan Guru Republik Indonesia tentu menyambut baik sebetulnya ada pengangkatan CPNS karena selama ini untuk guru itu masih berlaku moratorium. Oke. Jadi tidak pernah diangkat jadi guru. Ini ada dobrakan baru dari Dirjen GTK. Sekarang ada sekitar 6.000 ya CPNS untuk yang akan ditempatkan di guru garis depan GGD. Namun demikian kami sedikit memberikan solusi kepada Dirjen. Kenapa mesti guru yang baru yang ditempatkan di sana? Kenapa tidak mengangkat saja guru-guru honorer yang sudah ada di sana, yang secara sosial dia sudah ada di sana, secara kultur dia sudah ada di sana, dan pengabdian sudah sekian puluh tahun. Nanti ada kecemburuan. Belum lagi teman-teman kita yang baru ini, ya maklumlah gaya baru. Disuruh di daerah terpencil, terdepan, tadi apa, terdalam, apa keluar, ini bisa jadi persoalan baru dia. Apa dia betah, gitu. Pengalaman waktu SM3T, ya, banyak juga yang belum siap. Karena ya mungkin zaman-zaman saya dulu mau ditempatkan di ujung langit, sudah siap, zaman-zaman dulu. Tapi anak-anak sekarang kan agak beda. Yang butuh koneksi internet di mana-mana. Wah, apalagi jangankan listriknya juga belum ada. Nah, ini kan jadi persoalan. Oleh sebab itu, saya lebih senang mendorong guru-guru yang sekarang mengabdi. Bayangkan sudah 10 tahun, 15 tahun, gaji cuma 300.000, status tidak ada, jaminan sosial tidak ada, lalu datang guru baru di sana di tempat dia. Apa kata dia? Kan ini kan menjadi konflik sosial, ada kecemburuan. Nah, saya kurang setuju dari situ. Setuju untuk mengangkat guru baru, tapi tidak setuju kalau ditempatkan orang baru. Artinya PP ini salah satu klausul yang memang 10 tahun itu dirasakan sudah terlalu lama dan juga sebaiknya jadi mubazir karena ada penumpukan guru-guru yang ada di daerah terluar, tertinggal seperti itu, Pak Didi. Iya. Kan ini kan di sana harus 10 tahun. Apa dijamin 10 tahun dia tetap di sana? Ya, apa dijamin? Kita nggak jamin juga.
belum lagi dia faktor yang lainnya. Tapi kalau guru yang sekarang ada di sana, yang sudah mengabdi, tentu kan urusan macam-macamnya sudah terpikir. Nggak usah pakai perjanjian dia, nggak usah, orang sudah ada di sana dia, orangnya juga ada di sana. Dan selama ini apa ya, kalau gitu kita ini memberikan apresiasi kepada dia yang sudah mengabdikan dirinya 10 sampai 15 tahun. Bayangkan dari tahun 2005 sekarang 2017 sudah berapa tahun, Bu? Pak? 12 tahun, Pak Indra. Nah, ini kan jadi persoalan kita semua. Nah, ini Anda melihat dengan durasi 10 tahun, ini apakah memang waktu yang tepat, memang bila emang ditugaskan di sana di daerah terpencil itu 10 tahun, atau memang durasi 10 tahun itu terbilang cukup singkat untuk mengenal daerah sekitar? Oh, kalau untuk guru sangat singkat. Sangat singkat. Kami itu baru mengenal daerah itu sekitar 30 tahun menjadi guru itu. Sudah dengan masyarakat sana, sudah bergaul. Kalau 10 tahun itu pergi lagi kan sama aja bohong. Nah, kan kalau orang sana, dia sudah punya kebun di sana, sudah punya keluarga di sana, orang sananya tentu kan berbeda. Kompetensi sosialnya berbeda, ya kan? Atau mungkin yang diharapkan adalah ini adalah bibit-bibit baru dari sang guru sehingga akhirnya dia memberikan pencerahan baru juga kepada daerah-daerah yang di sana. Mungkin bekerja sama dengan guru yang sudah ada di sana sehingga akhirnya terjadinya pemerataan pendidikan juga. Itu yang diharapkan juga dari pemerintah. Betul, seperti itu. Cuman itu kan alasannya kan terlalu dicari-cari. Beranggapan bahwa guru yang ada di sana itu kurang bagus daripada guru yang baru. Kita juga belum tentu juga. Ingat ya, guru itu bukan hanya untuk materinya saja yang dibutuhkan, tapi kompetensi pedagogik. Dia sudah lama, sudah mumpuni jadi guru, sudah mengenal alamnya, sudah mengenal kulturnya. Saya kira akan lebih cocok kita mendorong yang sudah ada itu di sana. Atau mungkin selain itu Pak Didi, maksud dari PP 19 2017 yang klausul untuk 10 tahun ini memang ingin mengarahkan untuk daerah-daerah yang memang terlihat kekurangan guru. Jadi memang fokusnya ini guru baru yang didatangkan karena memang daerah itu masih kekurangan guru. Bukan begitu. Kalau kekurangan guru, di sana masih ada guru honorer itu. Terutama guru yang berkategori 2. Ini kategori 2 ini yang sudah di Perpal, datanya sudah di BKN, sudah dijanjikan mulu. Pemerintah tinggal ada kemauan baik. Ya, udah itu saja dulu lah. Seharusnya itu yang lebih dipercepat. Kalau misalkan kekurangan mutunya, kekurangan itunya, ya itu tanggung jawab pemerintah. Lagi poles dikit, dikasih materi apa, itu tanggung jawab pemerintah. Baik. Sebelum kita lanjutkan, kita ke Pak Indra dulu ya. Pak Indra, ini Anda melihat terkait dengan tanggapan terkait dengan peraturan baru ini. Ini kan kalau dari PPGRI juga mengatakan ini satu sisi mereka menganggap bahwa ini adalah hal yang positif. Nah, tetapi ada salah satunya karena ada pengangkatan. Tapi kalau di sisi lain, kenapa harus diangkat yang baru? Kalau udah ada yang lama, ya kan di situ yang sudah mengenal budaya, yang sudah mengenal daerah situ. Pertama-tama saya apresiasi dari Berita Satu mau ngangkat masalah guru ini ya, karena sebetulnya saya sudah ingin banyak bicara mengenai problematika pendidikan Indonesia, di mana salah satu masalah yang kita hadapi adalah masalah guru. Masalah guru di Indonesia itu mirip dengan kondisi di Amerika Serikat sebetulnya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail, tapi kurang lebih kondisinya begini. Kalau dari sisi jumlah guru kita, menurut data yang ada di Kemdikbud dan data di mana-mana itu, guru kita sekitar 3 juta lebih. Yang artinya itu sebenarnya cukup, kurang, atau? Murid kita itu 54 juta. Wah. Ya. Berarti ini kan perbandingannya. Jadi kalau perbandingannya itu satu guru menghandle 12 murid. Itu lebih hebat dari Tiongkok, lebih hebat dari Jepang, lebih hebat dari Amerika jumlah rasio antara guru dan muridnya. Jadi dengan kata lain secara jumlah guru kita kebanyakan. Justru kebanyakan. Ya kan? Secara jumlah guru kita kebanyakan. Tapi ternyata problematikanya distribusi gurunya. Kenapa muncul permasalahan ini? Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya di Jakarta mungkin bahkan bisa 1:8, atau bahkan mungkin bisa 1:6, tapi di daerah 3T tadi bisa 1:200 mungkin. Ya kan? Itu problematika utama kita, distribusi gurunya kan gitu. Nah, itu problematika yang pertama. Problematika yang kedua adalah guru-guru yang PNS.
dan sudah terima sertifikasi, jadi terima tunjangan sertifikasi itu biayanya sangat tinggi sekali. Bahkan setengah dari anggaran pendidikan kita lari untuk gaji guru. Gaji guru, oke. Ya kan? Jadi, dan ini yang jarang diangkat oleh teman-teman media. Yang biasa diangkat oleh teman-teman media adalah guru yang digaji 100.000, guru yang digaji 200.000. Tapi jarang sekali yang diangkat guru yang gajinya minimal 18 juta, kepala sekolah yang 30 juta, itu PNS. Terutama daerah seperti DKI ini yang memang APBD-nya kuat. Jadi disitulah terjadi kesenjangan yang luar biasa jomplangnya antara PNS guru dan guru-guru yang bukan non PNS. Honorer ya? Entah honorer, guru swasta atau K2 kan gitu. Itu jomplang sekali, ya kan? Nah, problematika ketiga sudah kondisi seperti itu kalau kita ngelihat dari hasil uji kompetensi guru. Kompetensi guru kita dianggap belum mumpuni. Karena kalau di skor itu rata-ratanya masih 56. Jadi kalau kita bayangkan kita kuliah, nilai kita 56 kira-kira A, B, C atau yang D. Yang harusnya dicapai berapa, Pak Indra? Hah? Yang harusnya dicapai? Harusnya 100 dong. Full 100, oke. Kalau yang gitu. Jadi ya ibaratnya kalau guru itu seperti pilot. Ini kalau katanya Pak Pranata Dirjen GTK ya, beliau selalu mengumpamakan guru itu adalah pilot. Pilot itu dari menerbangkan pesawat sampai menurunkan pesawat lagi butuh 8 keahlian katakanlah. Nah pilotnya ini cuma punya 4 keahlian. Berani nggak kita naik pesawatnya? Jangan-jangan dia bisa terbang nggak bisa turun kan begitu. Tapi cost-nya sama dengan pilot yang harga yang bisa sudah memenuhi persyaratan kan begitu. Begitu juga dengan guru kita. Begitu juga dengan guru kita. Jadi itu masalah besarnya itu di sana, ya kan? Nah, kenapa PP ini muncul, kemudian Permendikbud 23 itu muncul? Karena pemerintah merasa ini yang guru-guru PNS, ya kan, sudah boleh dibilang sangat-sangat sejahtera lah kalau dibandingkan dengan PNS yang bahkan pangkatnya sama karena punya tunjangan sertifikasi kan. Tapi kok liburnya masih lebih banyak karena anak libur ikut libur juga. Kemudian jam kerjanya juga tidak full day kan begitu, dianggapnya begitu. Ditambah lagi terus yang di daerah-daerah 3T ini kok kekurangan kan begitu. Nah jadi usaha pemerintah sebetulnya arahnya ke sana. Ya harusnya dengan adanya peraturan ini bisa lebih mendistribusikan dan meratakan jumlah guru yang ada khususnya di daerah 3T. Nah sayangnya justru masalah utamanya belum dibahas kan begitu. Bagaimana kesenjangan tadi, bagaimana kompetensi guru tadi. Artinya begini, kalau siapapun yang akan kita kirim, dengan kita gaji sebesar apapun, tapi tadi harusnya 8 kompetensi, 4 kompetensi, yang nggak akan berhasil anak-anak. Itu membuat kualitas pendidikan kita menjadi salah satu yang paling rendah sedunia. Walaupun Bu Sri Mulyani selalu mengatakan, ini anggaran pendidikan sekian triliun, hasilnya apa ya? Ya, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Pak Didi dan Pak Indra. Pemirsa tetap bersama kami di Lunch Talk. Ya, kembali di Dialog Lunch Talk pemirsa, kembali bersama dua narasumber kita. Kalau tadi Pak Didi sudah mendengar juga yang disampaikan Pak Indra soal sertifikasi itu tadi. Kebanyakan guru-guru kita belum memenuhi syarat-syarat dari harus yang dipenuhi oleh sertifikasi sebagai guru seperti itu. Nah, pendapat Anda daripada ini juga menambahkan lagi jumlah guru yang banyak, bagaimana kalau dengan fokus untuk memperbaiki kualitas guru dengan sertifikasi itu? Saya setuju. Cuman jangan sampai nanti bicaranya bahwa uang ini mubazir pada guru-guru yang sertifikasi. Pak Indra sudah mengatakan ada tiga provinsi yang sudah makmur gurunya. Betul.
Di mana DKI, saja, Pak? DKI, ya. Kaltim misalkan, ya Kepri misalkan, betul. DKI 30 juta, betul itu. Ada. Tapi kan dari 34 provinsi kan cuma 3. Yang lainnya, kalau dia dapat 4 juta, sertifikasi 3 juta, ya cuma 7 juta. Dan yang sudah sertifikasi baru 1,4. Dan di sini letaknya pemerintah juga abai. Harusnya kan diselesaikan dong. Tahun 2015 dikasih waktu 10 tahun. Kenapa tidak disertifikasi? Kemana? Sampai-sampai uang dikembalikan. Hanya karena kelebihan. Padahal masih banyak guru yang belum disertifikasi. Ini kan persoalan. Untuk meningkatkan mutu, oke, kita setuju. Pertanyaannya, apakah selama ini Kemendikbud melakukan peningkatan mutu itu setelah guru-guru itu dipindahkan ke kabupaten dan provinsi? 10 tahun setelah reformasi itu tidak pernah dengar lagi ada guru itu yang dilatih meningkat, hanya dilatih tentang kurikulum 13, bulak-balik kurikulum 13, bulak-balik kurikulum 13. Tapi kalau kompetensi yang lainnya belum pernah saya dengar. Saya ini kan guru, mengalami sekali. Kalau zaman dulu kita waktu masih muda jadi guru, ada namanya BPG, itu dilatih di sana tentang kompetensinya, tentang materinya, tentang cara mengajar. Sekarang guru setelah dikembalikan ke dibiarkan. Kapan? Jadi kalau dicerita uang ini banyak keluar, janganlah cuman gara-gara seperti ini lalu mengatakan bahwa terlalu banyak uang itu. Jadi kalau bisa diprioritaskan, Pak Didi, mana yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu? Segera melakukan sertifikasi kepada guru-guru yang memang sudah juga dikirim ke daerah seperti itu, atau memang ada penambahan guru-guru yang sekarang ini CPNS, atau segera untuk mengangkat guru-guru honorer? Betul. Tadi itu kan Pak Indra sudah mengatakan 3 juta guru. Wow, kita tuh mewah. 1 banding 12. Betul. Tapi harus dilihat dong. Kalau Singapura, guru A sampai guru Z sama kualitasnya. Tapi kalau kita, yang satu guru PNS, yang satu guru Depag, yang satu guru GTT, yang satu guru honorer, yang satu guru K2, yang satu guru tak terdengar. Dari sekian ini banyak kategori. Ini kan jadi persoalan. Betul. Tadi bilang yang satu dapatnya 30 juta. Mohon maaf, guru honorernya K2-nya 300 ribu. Kan sangat jauh. Dan ini bayangin saja, guru negerinya berapa yang di luar itu honorer, belum juga guru swasta. Nah ini kan persoalan-persoalan yang memang apa istilahnya muter-muter di situ. Percaya tidak, kondisi ini tidak kondusif di sekolah, akan tidak kondusif di sekolah kan. Kalau satu guru dibayar 30 juta, yang lain 300 ribu, bisa bayangkan nggak kan gitu loh. Gitu. Kalau Anda berdua reporter, satunya dibayar 60 juta, satunya dibayar 300 ribu. Dengan ketentuan sama, dengan tanggung jawab sama. Bayangin, di Jakarta lagi. Mana kemarin pada cerita guru honorer, bikin meme. PNS dapat THR, dapat tunjangan, honorer, ngeces, ndebleng. Artinya melihat saja. Dan sekarang ini kami guru PNS kadang-kadang urunan. Ya sudah, dari kami untuk THR-nya, untuk itunya dan sebagainya. Nah ini kan persoalan kita semua. Saya kembali ke Pak Indra dulu, Pak Didi. Ini kalau melihat dari apa yang terjadi di lapangan, yang terjadi dengan teman-teman Pak Didi juga. Ini kalau kita lihat kan memang Pak Indra, ini terjadi kesenjangan juga. Ini yang mungkin akhirnya pemerintah berharap dengan peraturan baru ini akan lebih baik. Tapi kalau kesenjangan ini apakah memang perencanaan yang tidak baik atau seperti apa sehingga akhirnya kesenjangan begitu besar antara, dan juga kalau kita tadi membandingkan antara Indonesia dan Singapura, kalau memang Singapura standar gurunya sama, kita tidak bisa menyamakan itu karena memang pada dasarnya guru-guru di Indonesia saat ini juga dibilang kategorinya tadi banyak sekali seperti itu. Tata kelola SDM guru kita pun sangat semerawut. Karena apa? Tadi kan Pak Didi mengatakan harusnya Kemdikbud memberikan pelatihan. Problematikanya adalah Kemdikbud itu nggak punya guru. Bayangkan, Kemdikbud, kementerian dipercayai untuk menjalankan pendidikan, mereka tidak punya guru, satu aja nggak punya. Sekolah nggak punya. Sekolah nggak punya, murid nggak punya. Yang punya siapa? Menurut undang-undang kita, Kemenak itu malah punya. Tapi di daerah ini juga guru itu dimiliki oleh Pemda. SMA, SMK di bawah provinsi, SD, SMP, TK itu di bawah kota kabupaten. Bisa kita lihat kan bagaimana kacaunya
tiap daerah bisa punya aturan sendiri, ya itu tadi kenapa bisa di sini 30 juta, di sana bisa ini, dan ini kalau kita melihat tahun ini kan ada pergantian antara tadinya SMA SMK dipegang oleh kota kabupaten, sekarang dipegang oleh provinsi. Sekarang itu di beberapa kota banyak guru SMA SMK yang pindah menjadi guru SD atau SMP. Kenapa demikian? Satu, dia tahu kalau pindah ke provinsi nggak dapat tunjangan lagi karena provinsinya kebetulan APBD-nya kecil. Jadi tunjangannya hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, tadinya tinggal di kota. Kalau sekarang di provinsi bisa jadi nanti ditempatkan di daerah-daerah yang terpencil. Nggak mau. Jadi mendingan saya tetap di kota. Saya ngajar SD nggak apa-apa. Semua saya tetap terima sesuai dengan, karena saya PNS, saya punya sertifikasi, saya tinggal di sini udah. Nah ini kan artinya untuk individu gurunya terpenuhi ininya, tapi untuk bangsa kita jadinya kan tidak akan ke orang yang di provinsi kan kekurangan guru. Jadi. Nah tadi Anda mengatakan bahwa memang salah satu masalah juga yang terjadi adalah kalau kesenjangan ini terkait juga dengan pemerintah daerah dong pastinya. Sangat. Dan di sini harusnya sebenarnya peran dari pemerintah daerah terkait dengan pemerataan standarisasi juga guru ataupun juga gaji guru dan juga pengangkatan guru ini juga turut berperan aktif sebenarnya. Harusnya begitu. Tapi kan kalau kita lihat lagi, saya udah berbicara di berita beberapa kali, kalau kita lihat dari neraca pendidikan daerah, NPD itu datanya banyak sekali daerah itu yang hanya menganggarkan kurang dari 0,4% untuk pendidikan. Padahal amanat undang-undang dasar itu 20%. Ini mereka berani loh 0,4% di bawah itu. Dan apakah juga tadi kalau Pak Indra mengatakan kesemrautannya itu juga karena tadi guru sebenarnya juga akhirnya bisa memilih. Seperti tadi sudah dari SMK dia bisa saja pindah menjadi guru SD karena pertimbangan kesejahteraan seperti itu. Oh iya. Apakah itu tidak ada yang bisa mengatur itu juga supaya guru-guru ini juga mereka tidak hanya memilih tapi memang berdasarkan penunjukan karena memang kebutuhan dari sebuah daerah terhadap pendidikan. Kalau saya melihatnya memang harus ada satu konsolidasi, ada koordinasi, harus punya grand design. Nanti kan ditanya, kita itu nggak punya grand design pendidikan, kita tuh nggak punya blueprint perencanaan itu. Anak-anak kita mau dibentuk-bentuknya seperti apa selama berapa tahun, caranya gimana, nggak punya. Dan pengajarnya juga harus seperti apa? Ya kan, bagian dari itu untuk bisa menciptakan anak yang seperti ini kita butuh guru-guru yang seperti ini. Nah, guru-guru kita katakanlah belum. Nah, untuk menjadikan guru yang seperti itu butuh berapa lama nih? Trainingnya seperti apa? Di daerah itu, Mbak, masih banyak guru yang spesialis pelatihan. Seperti apa itu? Jadi kerjanya ikut pelatihan aja, mau pelatihannya apapun. Kalau ada pelatihan dia yang berangkat. Waktu di kelasnya kurang, tapi di pelatihannya lebih banyak begitu ya Pak Didi ya? Oke. Spesialis. Nah, pelatihan ikut terus, tapi ternyata kebutuhan untuk mengajar atau hasil yang didapat juga. Dan pelatihannya juga bukan pelatihan berhubungan, ya kadang-kadang bukan pelatihan yang berhubungan dengan tidak untuk meningkatkan kompetensi. Iya, tapi pelatihan yang lain, misalkan tentang sosialisasi KB, misalnya kan boleh juga kan ikut. Selama bentuk program pendidikan kita masih berbasis proyek, artinya hanya bagaimana menyerap anggaran akan begini terus. Kita tidak punya KPI yang berbasis kinerja, hasil. Itu tidak sampai sekarang masih belum dibuat. Jadi sayangnya Pak Jokowi dan tim ini memang sudah bagus punya bicara revolusi mental kan gitu. Tapi kan belum ada bentuknya yang seperti apa sih begitu. Gimana caranya kan gitu. Nah, itu yang mungkin kita bersama-sama harus duduk bersama, kan kita gotong royong, musyawarah kan kita duduk bareng para orang-orang pintar di Indonesia. Ayo kita formulasikan bersama ini pendidikan, karena pendidikan itu penting sekali, ya kan? Kita mau bicara negara kita kaya raya tapi SDM kita nggak mumpuni, ya pasti kita akan dikerjain sama orang asing terus. Kan, pasti kalah ya. Baik. Pak Didi nanti akan bisa menambahkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lansa, kami segera kembali usai jeda.
Ya, kembali lagi di Livestock pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon yang sudah terlihat di layar televisi Anda dengan kita topik ini dengan guru sebagai garda Guru depan PNS itu, wajib PNS di garis di garis depan, depan. ya kan? Ini saya kembali lagi Pak Didi. Tadi menanggapi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Indra, Pak Didi. Jadi memang kalau saat ini apapun masalahnya yang terjadi di pendidikan kita, itu nanti ujung-ujungnya dibalikan lagi ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Anda melihatnya seperti apa sebenarnya hal ini? Itulah yang terjadi emang. Benar kata Pak Indra, emang kan Mendikbud nggak punya murid, nggak punya guru, nggak punya sekolahan. Yang punya pemerintah daerah, pemerintah kota, maaf, pemerintah provinsi. Nah, sebetulnya gampang kalau Kemendikbud itu agak sedikit meluangkan waktunya untuk berbicara dengan kami. Karena undang-undang dia mengatakan bahwa setiap kegiatan itu ajaklah kami sebagai organisasi profesi guru ini. Dan tentu kita sudah tahu dari ujung Merauke sampai ujung itu ada semua anggota kami, 34 provinsi dengan ribuan 1,7 juta anggota. Memang selama ini tidak pernah diajak dengar pendapat seperti itu? Ya, kadang-kadang ego sektoral itu masih tinggi. Entah apa di kata hatinya Kemendikbud dan teman-teman di sana itu. Kalau seandainya sedikit aja kita bicara, kan tinggal ngomong aja. Kami nanti sebagai pelaksana di lapangan atau sebagai pengawasnya atau teman mitranya, tolong kalau begini. Kan lebih bagus. Karena undang-undangnya juga sudah mengatakan begitu, bahwa organisasi profesi itu wajib hukumnya ditentukan oleh undang-undang itu untuk ikut berpartisipasi, ikut untuk menentukan. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah ribut-ribut baru kita menjadi semacam pemadam kebakaran. Ya, sudah mengeluarkan aturan baru tapi tidak terrealisasi dengan baik. Akhirnya sudah di sana sini seperti kemarin gaduh dengan kegiatannya kemarin itu sampai diputuskan oleh dibalikin lagi kan. Jadi kan kita juga malu karena dunia kita ada di situ. Begitu juga dengan perpindahan guru dari kabupaten ke provinsi. Ini mungkin belum pada tahu kalau ada guru-guru honorer yang belum dibayar sampai 8 bulan sampai hari ini karena pindah ke provinsi. Banyak provinsi yang menolak untuk menerima, atau mungkin datanya kurang lengkap atau segala macam lah. Jadi yang mengakibatkan ini juga di persoalan lagi. Walaupun maunya kita itu kan supaya lebih mudah di provinsi, tapi kenyataannya juga di provinsi malah lebih sulit. Ada beberapa provinsi yang sampai saat ini guru-guru honorer itu belum menerima honor ya, walaupun ya kadang-kadang honornya seberapa nggak dibayar lagi, belum terbayar lagi. Artinya masih banyak PR ya. Bicara honorer ini juga bahkan tahun ini kita punya problem lain yang lebih besar, yaitu saat mekanisme dana BOS yang dulunya itu langsung ke rekening sekolah, sekarang ke rekening Pemda. Pak Indra, sebelum kita masuk ke rekening Pemda, ini ada penelpon dari Balikpapan. Ada Pak Aris. Selamat siang, Pak Aris. Selamat siang, Mbak. Ya, apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini, Pak Aris? Tanggapan sebenarnya gini, Pak. Jadi dikembalikan dulu paradigma guru. Selamat siang, Mbak. Iya, silakan, Pak. Silakan Pak Aris. Ya, jadi banyak polemik yang terjadi di pendidikan, Mbak ya. Apalagi setelah perguruan tinggi pindah ke Menristek, akhirnya Mendikbud pun membuat suatu aturan untuk guru. Halo? Ya, kami mendengarnya, Jadi, Pak Aris. Guru pun Mendikbud membuat aturan. Seperti sekarang program PPG. Jadi PPG ini sekarang kan membuat perguruan tinggi yang punya FKIP atau IKIP. Nah, jadi guru sekarang kebingungan, Pak FK juga kebingungan. Jadi akhirnya guru ini sekarang mencari identitas. Saya harus kemana dan saya harus kemana. Kenapa lu nggak diserahkan ke FKIP atau ke IKIP untuk mencari kompetensi guru? Jadi yang kami harapkan tadi dari PGRI Asosiasi PGRI itu membuat suatu komitmen dulu, Pak, dengan para pendidik guru. Yang bawa katakan tadi pindah ke provinsi, pindah ke daerah. Ini kan unsurnya politik, Pak, semuanya. Maaf, Pak Aris juga di sini pengajar, Pak, atau guru seperti itu? Untuk mengeluarkan anggaran, proyek untuk menciptakan anggaran.
Jadi saya harapkan PGRI ya kalau bisa menggebrak ini Pak gitu untuk mencari kompetensi guru. Pak Saya Aris? kebetulan dosen Bu. Oke, baik. Oke. Saya dosen, jadi salah satu juga yang saya itu mengikuti asosiasi 2004 launching Undang-Undang Nomor 14 dosen dan guru Pak. Baik, baik. Baik. Ya, Oke. kami sudah Baik. menangkap maksudnya. Terima Jadi kasih. tolong seluruh Indonesia atau PGRI yang selama ini barangkali dari 52 kabupaten sudah terbentuk, ya coba dibuat komitmen yang bagaimana untuk guru di daerah-daerah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Baik, Pak Aris. terima kasih Pak Aris. Ya ini Pak Didi Bisa mungkin dijawab bisa Pak langsung Didi ya? dijawab terkait dengan hal Komitmennya ini. seperti itu. Komitmen jangan sampai ada guru-guru yang memang akhirnya mencari-cari juga identitas itu seperti itu. Sebetulnya kami sudah mendorong kepada Kemendikbud ini tentang PPG tadi. Ya, PPG itu kan guru yang mau calon guru. Lalu yang jadi persoalan bagaimana guru yang sekarang menjabat guru, bagaimana yang harusnya selama ini PLPG, ya, lalu PPG. Nah ini kan persoalan juga di PP 19 ini, Ya. bahwa PLPG sudah tidak ada lagi. Padahal itu amanat undang-undang, undang-undang guru dan dosen bahwa guru itu harus selesai PLPG tahun 2015. Ya, PLPG ini apa Pak Didi? Pendidikan latihan pendidikan guru. Oke. Ya. Ada juga latihan pendidikan guru Ya, seperti itu jadi ya. untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, itu tanggung jawab pemerintah dan biaya pemerintah. Nah, PP 19 tidak. Malah ada yang subsidi, bayar sendiri. Bayangkan kalau guru honor gajinya 300.000, lalu dia suruh PPG yang Sudah biayanya habis ya 15 ini ya. juta. Dari mana kira-kira? Ya. Memang kami juga sudah mendorong bagaimana caranya PPG itu dikembalikan lagi yang belum, terutama guru dalam jabatan. Dalam arti kata yang sekarang sudah jadi guru. Mohon maaf, guru honor ini lebih terzolimi lagi. Ya. Karena sudah tidak punya status, honornya kecil, tidak punya jaminan sosial, mau ikut sertifikasi tidak bisa. Harus bayar Karena ada sendiri. biaya sendiri itu. Bukan hanya karena biaya sendiri. Di dalam PP 19 mengatakan bahwa dia harus guru tetap. Guru tetap itu disebutkan, yang disebut guru tetap itu adalah guru yang sudah mengajar selama 2 tahun di sekolah itu. Ya, sudah 2 tahun. Ini udah 2 tahun juga masih nggak boleh. Ada alasannya katanya. Bayangkan PP 74 mengatakan seperti itu. Kalah dengan peraturan menterinya yang mengatakan bahwa harus SK-nya bupati lebih tinggi. Jadi permen lebih tinggi daripada PP. Nah, ini yang mengakibatkan banyak guru-guru honor yang tidak bisa ikut sertifikasi. Nah, Iya. tapi Anda melihatnya bahwa masalahnya di sini adalah sampai sejauh mana sih sebenarnya mungkin PGRI sendiri membantu teman-teman ataupun teman-teman guru, salah satunya mungkin dari honorer tadi kalau kata Pak Aris, seberapa besar mungkin PGRI ini meminta Kemendikbud paling tidak memperhatikan guru-guru honorer ini. Kami ini hampir-hampir sudah putus asa, Mbak. Untuk membela guru-guru. Ini kan bukan persoalan guru honor itu karena kalau guru honornya bisa diatasi dengan jaminan sosialnya, dengan jaminan kehidupannya, saya kira insya Allah lah mutu pendidikan sedikit-sedikit akan berubah. Sementara guru honorer pun tidak ada jaminan sosial ya? Nggak ada sama Oke, sekali. baik. Nah, Ini maaf kita ada penelpon lagi jauh dari Maluku. Nampaknya selamat Siang, Pak Lukman. dengan Pak Lukman. Ya. Oke. Ya, silakan Pak, dengarkan teleponnya saja, jangan dengarkan suara di televisi ya Pak, agar tidak feedback, silakan. Iya, oke. Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam. dan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak Lukman. Berbicara, ya. Begini, Ya, hanya dengarkan suara telepon Pak, jangan TV. kita di bagian Maluku Tengah di daerah terpencil ini memang sedikit sulit Pak mengenai kegiatan proses belajar mengajar ini Pak, khususnya SMA. Ya, Pak, terus? Ya, Ya, begini Pak, kita di Maluku Tengah ini, di daerah terpencil ini sangat sulit dalam proses belajar mengajar, khususnya daerah yang sangat tidak terjangkau nih Pak. Begini Pak, jadi sampai hari ini
gaji THR juga kita belum terima Pak di Maluku Tengah, karena kita guru SMA ini kan sudah alihkan ke provinsi Pak. Oke. Ya, THR sampai hari ini belum diterima Pak. Ya, oke, baik. Ya, kita sudah susah lalu THR tidak diterima. Tolong solusinya bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Lukman. Nah, ini juga menjadi salah satu masalah ya. Kita bahas Jadi tadi bagaimana kita mau meningkatkan kesejahteraan dari, atau jangan kesejahteraan, tapi pemerataan dari Ya, kualitas pendidikannya guru. juga bisa tidak tercapai karena dari guru-gurunya sendiri juga kesejahteraan mereka juga tidak diperhatikan seperti itu. seperti Nah, itu. kalau yang dialami Pak Lukman ini sebenarnya ada tidak sih dari PGRI atau mungkin asosiasi yang menaungi guru-guru selain PGRI yang juga bisa menampung keluhan mereka jika ada seperti ini, Pak Didi? Kami ini hampir setiap hari itu keluhan dari, makanya kami punya data dari 540 kabupaten kota ini untuk bagaimana dengan peralihan, bagaimana dengan tunjangan yang tersendat, bagaimana tunjangan yang belum cair, bagaimana gaji yang kenaikan pangkat segala macam itu kami punya hotline-nya. Oke. Jadi kita tahu persis ini persoalan. Makanya saya sebelum Bapak Lukman ngomong, kami sudah katakan bahwa sampai udah 8 bulan loh, Pak. Ya, ngitungnya nih udah 8 bulan. Ada yang masih belum menerima gaji. Oke. Baik honor maupun pegawai negeri, tadi pegawai negeri. Oke. Bayangkan pegawai negeri saja apalagi honor. Nah, kami dari PGRI dari mulai lobby, udah kasih konsep ke Kemendikbud ya sampai kadang-kadang kami mohon maaf turun ke jalan, kita lakukan ini semuanya. Ya. Itu aja tadi adalah guru yang memang sudah ada di sana. Pak Lukman adalah guru yang mengajar di Maluku. Bagaimana nanti nasib guru-guru yang akan dibawa ke sana, yang akan bertugas selama 10 tahun tentunya. Nah, ini kan juga harus ada Diperhatikan kesejahteraan dari juga, awal ya. Dan perencanaannya yang harus lebih baik. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi di segmen berikutnya. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami dalam dialog Lunch Talk dan ini adalah segmen terakhir ya, Cakri Miller. Nah, ini Pak Indra, kalau tadi menanggapi dari 2 telepon yang sudah ada sebelumnya, kalau Pak Haris mengatakan bahwa bagaimana caranya untuk meningkatkan paling tidak kualitas guru, jangan sampai guru juga ada beberapa yang menganggap bahwa guru-guru strategis ya, atau mencari identitas seperti itu. Dan juga tadi kalau kita lihat beberapa guru yang kita ini nyata ternyata di Maluku sendiri sampai saat ini pun gurunya pun masih belum menerima gaji. Untuk mendapatkan haknya, sementara mereka sudah menjalankan kewajiban mereka itu pun masih sulit untuk dipenuhi seperti itu. Tata kelolanya harus kita perbaiki kan begitu. Tata kelola harus kita perbaiki, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana, siapa yang mengontrol, itu yang sekarang lepas. Kebanyakan malah saling lempar kan begitu. Tidak ada sama sekali. Kemdikbud mengatakan ini bukan tugas kami, sudah diserahkan ke Pemda. Pemda bilang anggarannya belum ada, kami dipotong dana alokasi umum kami dipotong, ini segala macam. Kami sudah koordinasi dengan Kemdagri, tidak apa-apa. Ya kan? Jadi tata kelolanya membuat kacau. Ini harus disamakan dulu tata kelola SDM guru ini mau bagaimana kan gitu. Sehingga semua orang tahu kan gitu. Kan tadi Mbak Cakri mengatakan hak-hak guru tidak diperhatikan, jangan pakai bahasa itu Mbak. Nanti pemerintah marah bilang kami sudah memberikan sekian triliun untuk guru-guru. Pak Lukman juga belum mendapatkan THR-nya yang Makanya 8 bahasanya bulan. kan tata kelolanya belum ada Dirapikan, diperbaiki. kan gitu. Kenapa pemerintah harus langsung? Karena kalau dikritik begitu pemerintah bilang ini buktinya sudah sekian triliun ini kan begitu. Nah, itu yang kita bersama lah, ini kepentingan kita bersama anak-anak kita ya kan. Kita juga butuh guru yang kompeten, guru yang mumpuni. Ayo kita kelola dengan baik. Artinya satu,
siapa yang akan mengelola guru ini dan siapa yang mengontrol. Kalau memang di daerah, ya daerah, tapi harus dikontrol. Artinya kalau daerah koordinasi dengan Kemdagri, Kemdagri juga harus betul kontrol. Artinya jangan sampai tunjangan guru dipinjam dulu buat bangun jalan, buat apa lagi yang lain. Jangan malah buat kampanye kepala daerahnya menyalon lagi. Kan itu kan kacau lagi. Belum lagi DPRD-nya tidak setuju dengan pemerintah, jadinya membuat perdanya lama. Uang nggak bisa dipakai dulu kan. Guru-guru kita lagi yang kena anak-anak ini, juga kan? Anak-anak yang ya kan kalau gurunya nggak bisa, yang gurunya puasa padahal bukan bulan puasa, ngajarnya kan juga berpengaruh dong ke anak-anak kan secara otomatis kan begitu. Kayak tadi Pak yang dari Maluku, Pak Lukman, kan kalau saya jadi beliau ya aduh udah repot nggak kalau saja mereka bisa boykot untuk tidak mengajar itu juga lebih kacau lagi kan anak murid seperti itu. Iya, baik. Itu jadi tata kelola yang harus dibenahi. Siapa yang bertanggung jawab, bagaimana polanya, dan siapa yang mengontrol itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus mulai berani menseleksi guru. Jadi tidak hanya sembarang, ya karena dia sudah jadi guru, udahlah kita kasih aja tunjangan, kita kasih ini, dia PNS ini. Tidak semua guru PNS, ya kan Pak, yang memang mungkin cocok jadi guru. Layak gitu untuk kan. dikatakan Tidak guru semua orang juga mendapatkan cocok tunjangan itu ya, Pak? jadi presenter kan gitu loh. Ada semua punya talenta masing-masing. Memang kondisinya dulu sedikit orang yang mau jadi guru. Jadi banyak yang apa ya dipaksakanlah jadi guru untuk ini. Tapi kalau sekarang dengan tunjangan yang cukup baik dengan ini, pemerintah harus berani mengambil satu kebijakan yang tidak populer pastinya kan gitu. Tapi untuk kepentingan bangsa ini. Ya kan? Nah, untuk bicara daerah 3T, saya punya satu ide yang juga tidak harus mengangkat guru baru. Singkat saja Pak. Pakailah tentara-tentara kita yang ada di perbatasan itu yang sekarang udah nggak ada perang lagi untuk diberdayakan membantu sekolah yang sudah ada di sana dan tinggal menambahkan uang untuk mereka, tidak harus sebagai pengajar seperti itu. Sebagai pengajar karena kan tugas mereka di perbatasan sekarang pagi apel, terus senam ini udah. Ya, baik. Artinya sebelum ini mengirimkan 6.000 calon guru baru, banyak pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya harus dipikirkan lagi. Jangan sampai malah beban semakin berat, ya pembangunan manusia kita malah nggak kelihatan hasil karena bebannya terlalu berat di sini untuk gaji guru yang tidak merata kan gitu. Udah gede nggak merata lagi kan gitu. Mubazir jadi baik ya seperti itu ya. Baik, kita harapkan semoga memang peraturan ini bisa dijalankan, tapi pertimbangan dari peningkatan kesejahteraan dan juga kompetensi guru juga diperhatikan. Ini sangat disayangkan ya, padahal di nawacita pemerintah pendidikan juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan dan kita harapkan memang ini pendidikan ini kan salah satu juga titik awal ya dan juga bibit awal dan menjadi bangsa yang lebih baik juga. Terima kasih Pak Didi dan juga Pak Indra untuk hadir dalam Lunch Talk. Dan pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.